Bab 1991. Nicole dan Leo segera tiba di sebuah restoran barat. Leo memilih meja yang tidak mencolok tetapi terletak di tempat yang strategis sesuai selera Nicole, dan duduk bersamanya. Nicole tidak terkejut karena Leo tahu apa yang disukainya. Ia duduk dan memesan makanan mereka. Sambil menunggu makanan mereka, Nicole bertanya lagi, "Jadi, apa ini?" "Jika aku bilang aku di sini untuk bekerja sama dengan pimpinan Riddle Corporation, apakah kamu tertarik?" tanya Leo sambil tersenyum tipis. Kolaborasi. Nicole tercengang. Ia tidak pernah menyangka Leo akan membahasnya untuk urusan ini. Meskipun dia belum resmi mengambil alih perusahaan, dia tahu bahwa ketua yang dimaksud Leo adalah dirinya sendiri. Leo berharap dapat berkolaborasi dengan Riddle Corporation. Melihat Nicole terlalu terkejut untuk berbicara, Leo melihatnya. Ia menyerahkan sebuah dokumen kepadanya, sambil berkata, "Ini adalah surat pernyataan kerjasama. Ambil kembali dan lihatlah. Aku akan menunggu balasanmu." Baiklah. Nicole mengambil dokumen itu. Dalam urusan bisnis, ia tahu Riddle Corporation membutuhkan proyek kolaborasi yang lebih baik. Leo dapat dihubungi, jadi dia tidak akan khawatir tentang proyek tersebut. Tugasnya sekarang adalah memeriksa kesesuaian proyek tersebut untuk Riddle Corporation. Jika cocok, mereka pasti bisa berkolaborasi. Leo diam-diam menghela napas lega atas persetujuan Nicole. Ia khawatir Nicole akan menolaknya. "Makanan Anda sudah disajikan." Pelayan datang dan meletakkan makan malam mereka di atas meja. "Ayo makan." Leo menunjuk ke makanan. Nicole menurut dan kesamaannya dengan Leo. "Wah, kamu cepat sekali bertindak ya. Aku baru saja tiba di sini, dan sekarang aku harus memulai sebuah proyek." Itu sesuai dengan sifat Leo yang biasanya suka berlari cepat. Jelas juga bahwa dia telah melakukan persiapan yang cukup sebelum muncul. "Kamu juga tidak lambat," jawab Leo dengan sedikit depresi. Jika dia lambat bertindak, Jared mungkin akan mengejarnya. Baru beberapa hari sejak Nicole kembali ke negara itu. Namun, Leo dapat dengan jelas merasakan bahwa Nicole telah menerima semuanya di sini, bahkan tanpa ingatannya. Perubahan ini membuat merasa tidak nyaman. Ia ingin lebih dekat dengannya, dan bukan sebagai teman. Nicole salah memahami maksud Leo, mengira Leo hanya berbicara tentang waktu yang dihabiskannya untuk mengambil alih Riddle Corporation. Nicole menjawab dengan pasrah, "Lagi pula itu tanggung jawabku. Aku hanya merasa sangat tertekan." Nicole tidak hanya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu, tetapi dia juga sama sekali tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dia tidak tahu apakah mengambil alih Riddle Corporation adalah berkah atau kutukan, tetapi dia tahu dia tidak punya jalan kembali. "Jangan khawatir, aku akan ikut." Leo yang menyadari tekanan yang dialaminya, menghiburnya. "Tidak perlu repot-repot, Tuan Royce. Saya akan membantu istri saya." Sebuah suara tidak senang menyela, menyebabkan Nicole merasakan aura dingin di sekitarnya. "Jared, apa yang kamu lakukan di sini?" seru Nicole terkejut melihat Jared yang tiba-tiba muncul. "Aku ingin tinggal di rumah, menunggumu," kata Jared, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Jared sudah pulang kerja dan kembali ke rumah keluarga Riddle. Namun, dia pulang dan menemukan berita menyebalkan dari Daniel bahwa Nicole pergi makan malam bersama Lawrence. Jared hampir meledak. Marah karena dia ingat bagaimana Nicole meminta untuk tidak menjemputnya dari kantor tetapi sekarang, dia pergi makan malam dengan Lawrence. Setelah mendengar ucapannya yang menyentuh hati, Nicole tanpa sengaja merasa bersalah dan berkata, "Aku sedang berbicara beberapa hal dengan Leo." Bab 1992. Melihat ekspresi kesal Jared, Nicole merasa seolah-olah dia benar-benar telah berbuat salah padanya. Dia ingin menjelaskan semuanya dengan jelas dan berharap Jared tidak akan marah dengan kesalahpahaman ini. Namun, Lawrence berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Johnston, meskipun dia istri Anda, dia seharusnya memiliki kebebasan untuk berteman. Selain itu, dia bahkan tidak mengingat Anda." Ini menjadi pengingat bagi Jared agar tidak secara sepihak menyebut Nicole sebagai istrinya. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan akan berubah karena Nicole tidak mengakui hubungan mereka. Itu adalah provokasi yang terang-terangan. Kegelapan melintas di mata Jared saat dia menjawab dengan dingin, "Tapi dia Nicole."
Jared tidak keberatan Nicole tidak memiliki kenangan tentang hubungan mereka karena ia akan membuatnya mengingatnya. Bahkan jika Nicole gagal mendapatkan kembali ingatannya, ia percaya mereka ditakdirkan untuk bersama. Ia akan mengejarnya lagi dan membuatnya jatuh cinta padanya. Pupil mata Lawrence menjadi gelap gulita. Ia tahu Jared sedang mempertaruhkan klaimnya pada Nicole. Namun, Lawrence tidak keberatan. Tidak diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Ia bertekad untuk bertarung sampai akhir. Leo, aku pulang dulu, kata Nicole sambil melihat ketegangan antara keduanya. Ia merasa lebih baik mereka berpisah. Leo tersenyum lembut. Baiklah, tapi kuharap kau akan mempertimbangkan usulanku dengan serius. Setelah itu, Leo menyodorkan dokumen itu ke arah Nicole. Nicole mengambil dokumen itu, berpikir, jika cocok untuk Riddle Corporation, saya akan mempertimbangkannya dengan benar. Nicole berdiri dan meninggalkan restoran sambil memegang dokumen di tangannya. Tatapan Jared menjadi gelap saat ia melirik Lawrence, dan segera menyusul Nicole. Melihat sosok Nicole, pandangan penuh tekad terpancar di mata Lawrence. Tak lama kemudian, Jared dan Nicole masuk ke dalam mobil. Setelah melirik dokumen di tangan Nicole, Jared bertanya tentang hal itu. Surat pernyataan minat Leo untuk bekerja sama, ungkap Nicole terus terang. Apakah kau akan bekerja sama? Pupil mata Jared mengerut, dan cahaya dingin berkelebat di matanya. Saya belum membacanya. Kalau cocok setelah saya ulas, kenapa tidak? Jawab Nicole dengan wajar. Ia tidak punya alasan untuk menolak jika itu menguntungkan kedua belah pihak. Jared mengamati dokumen-dokumen itu dengan penuh arti dan berpikir, tujuan Lawrence cukup jelas. Sekarang Nicole sudah kembali berbisnis, dia mengirimkan surat pernyataan untuk bekerja sama. Jared mengangkat tangannya dan menutup dokumen itu saat melihat Nicole sudah asyik membacanya. Dia mengerutkan kening. Jangan membaca di mobil. Kamu bisa mabuk perjalanan. Hei, Nicole menyipitkan alisnya ke arah Jared, tidak senang karena seseorang tiba-tiba mengambil dokumennya. Jared menahan keinginan untuk membuang dokumen itu keluar jendela dan berkata dengan serius, bacalah saat kau kembali. Nicole memutar matanya ke arah Jared, merasa kesal, dan melihat keluar jendela. Dia tahu Jared tidak akan mengembalikan dokumen itu kepadanya. Beruntung saja dia tidak membuangnya keluar jendela. Jared merasa puas dengan kepatuhan Nicole. Betapapun marahnya dia sebelumnya, kebencian di hatinya telah hilang karena Nicole sekarang pulang bersamanya. Sambil menggelengkan kepala dengan getir, Jared merasa tidak berdaya dengan cara unik mereka berinteraksi. Rasanya seperti Tuhan sedang menghukumnya. Nicole terus melihat keluar jendela mobil sepanjang perjalanan dan tidak memerhatikan ekspresi Jared. Melihat mereka kembali ke rumah keluarga Riddle, dia menunggu mobil berhenti dan keluar. Jared pun melakukan hal yang sama dan menyerahkan dokumen itu kepada Nicole. Nicole terkejut karena dokumen yang diserahkan ada 2, bukan 1. Ia berpikir, untuk apa ada yang tambahan? Bab 1993. Beberapa informasi perkembangan eksternal tentang kantor pusat Riddle Corporation. Jared tahu bahwa dia pergi ke kantor dan mungkin mengetahui tentang situasi perusahaan. Karena dia berjanji untuk membantunya, wajar saja jika dia mempertimbangkan segalanya untuknya. Riddle Corporation tidak berjalan dengan baik selama kepergiannya. Jared telah memberikan banyak dukungan kepada Riddle Corporation, itulah sebabnya ia memiliki sedikit pemahaman tentang situasi mereka. Ia yakin Sean akan memberinya informasi internal, jadi ia mengumpulkan dan mencatat kompilasi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Riddle Corporation di masa mendatang dalam sebuah berkas. Nicole tahu apa isi berkas itu, dan ia tercengang saat menatapnya. Ia telah melihat beberapa informasi tentang Riddle Corporation hari ini, dan saat ia hendak mencari informasi lebih lanjut, Jared telah memberikannya. Hal ini mengejutkannya, tetapi juga menghangatkan hatinya. Ibu, terdengar suara, dan 2 sosok kecil berlari kegirangan. Nicole memeluk Nolan dan Lana sebelum menatap mereka. Apa yang membawa kalian ke sini? Ibu, Gatpa tidak datang. Nolan menatapnya dan bertanya. Aku sudah menelepon Gatpa dan memberitahunya bahwa ibu pergi bekerja. Lagi pula, bukankah Gatpa pergi berkencan dengan ibu tadi malam? Kenapa dia tidak mengantar ibu pulang?
Malah, ibu kembali dengan pria menyebalkan ini. Apa kamu bodoh? Ayah kandung kita pergi menjemput Momi, jadi untuk apa Momi butuh Gatpa untuk mengantarnya pulang? Lana mengangkat dagunya dan berkata dengan nada meremehkan. Nolan dulu selalu menggodanya karena bersikap bodoh, tetapi sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kau yang bodoh. Nolan mendengus sambil berpikir, Gatpa memperlakukan kami dan Momi jauh lebih baik daripada si tua jahat ini. Kau bodoh. Lana berdiri tegak dan menjulurkan lidahnya ke arah Nolan. Ia kemudian membuka tangannya ke arah Jared dan berkata, bangun, ayah. Tentu saja, Jared memeluknya dengan penuh kasih sayang sambil berpikir, anak perempuan adalah yang terbaik. Tidak seperti bajingan kecil yang egois itu. Ketika Nolan melihat Lana dipegang oleh Jared, yang menatapnya dengan jijik, Nolan berkata dengan menantang, Bu, bangun. Memangnya kenapa? Aku masih punya ibu yang bisa memelukku. Tanpa diduga, Jared memegang tangan Nicole dan berjalan pergi sambil berkata, ibumu lelah setelah bekerja seharian. Kamu bisa jalan sendiri. Nolan mengerutkan kening dengan marah saat melihat ketiganya berjalan pergi. Dasar pria menyebalkan. Dia menjauhkan ibu dariku dan ayah baptis. Aku tidak akan pernah setuju dengan ini. Tunggu saja dan lihat. Meskipun kesal, dia ingat bahwa Nicole sedang bekerja keras, jadi dia hanya berlari menghampiri mereka dan tidak lagi mendesak Nicole untuk menggendongnya. Jared sedikit mengernyitkan alisnya saat menyadari hal ini. Meskipun bajingan ini selalu marah, dia tetap sangat perhatian pada ibunya. Ketika mereka memasuki rumah keluarga Nicole, Daniel dan Gloria berada di ruang tamu. Mereka lega melihat mereka kembali dan berkata sambil tersenyum, kalian kembali. Saat mereka makan malam tadi, Jared tiba-tiba pergi saat menyadari Nicole tidak akan pulang karena dia pergi bersama Lawrence. Daniel dan Gloria cukup khawatir mereka akan bertengkar. Karena alasan itu, mereka merasa lega melihat mereka pulang bersama-sama, tidak terlihat seperti habis bertengkar. Ibu, ayah, kenapa kalian belum tidur? Apa terjadi sesuatu? Tanya Nicole karena ia tidak tahu apa yang terjadi. Nah, kami baru saja mau tidur. Apa kalian berdua sudah makan? Gloria menatap Jared dengan khawatir. Meski kelihatannya dia bertanya dengan santai, sebenarnya dia sedang menanyai Jared. Lagi pula, Nicole seharusnya akan makan malam dengan Lawrence. Dan Jared pergi sebelum sempat makan apapun. Nicole menyadari sesuatu dan menatap Jared, lalu bertanya, kamu belum makan malam. Bab 1994. Nicole menduga Gloria menanyakan hal itu karena ia tahu Jared belum makan malamnya. Dan mereka pulang setelah Jared pergi menemuinya, jadi jelas ia belum makan apapun. Gloria menyadari bahwa Jared juga belum makan malam, jadi dia mengingatkan putrinya, Nicole, kita semua sudah makan malam. Kamu harus makan malam dengan Jared. Tapi aku juga sudah makan malam. Nicole ragu-ragu, tapi dia tidak bersikukuh pada pendiriannya. Meskipun dia tidak bermaksud melakukannya, alasan Jared tidak makan apapun untuk makan malam adalah karena dia. Cepatlah. Sekarang saatnya Nolan dan Lana tidur. Serahkan saja padaku. Gloria mengangkat alisnya ke arah Nicole. Itu jelas. Dia sedang menciptakan waktu sendiri untuk Jared dan Nicole. Setelah berpisah selama 5 tahun, mereka dipertemukan kembali tetapi dengan identitas yang berbeda. Gloria sangat khawatir tentang mereka dan berharap agar mereka dapat berbaikan sesegera mungkin, sehingga mereka akhirnya dapat hidup bahagia selamanya. Aku tidak lelah. Aku ingin tinggal bersama ibu. Nolan tidak ingin pergi. Sebaliknya, Lana justru senang. Ia memegang tangan Nolan dan berkata, kau tidak mau tidur. Kau anak nakal. Ini saat yang tepat. Mereka jelas tidak boleh mengganggu orang tua mereka. Nicole terdiam saat mengetahui apa yang dilakukan oleh masing-masing dari mereka. Mereka sudah mulai bertingkah. Nolan, sudah malam. Ayo tidur. Nenek akan menemanimu, kata Gloria lembut. Lana memegang tangan Nolan dan berkata, baiklah, aku lelah. Ayo tidur. Sini, biar kakek yang pegang, kata Daniel sambil menggendong Nolan. Tanpa daya, Nolan hanya bisa membiarkan Daniel membawanya pergi. Lagi pula, dia tidak punya kekuatan.
Dia sangat merindukan ayah baptisnya. Jika ayah baptis ada di sini, dia pasti akan berada di pihakku. Tak lama kemudian, hanya Jared dan Nicole yang tersisa di ruang tamu. Jared menatap Nicole dengan saksama sebelum berjalan keluar dari ruang tamu dengan gembira. Nicole melotot padanya, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah mengikutinya ke ruang makan. Dia tahu apa yang dilakukan Gloria, tetapi dia merasa sedih. Meskipun dia tidak menolak Jared sebanyak sekarang, dia masih tidak bisa membayangkannya sebagai pasangan romantisnya. Selain itu, dia belum mendapatkan kembali ingatannya. Itulah sebabnya dia tidak ingin memikirkan hubungan asmara pribadinya terlebih dahulu. Dia ingin fokus pada Riddle Corporation. Roda di kepalanya terus berputar, dan dia tidak menyadari bahwa Jared telah menatapnya saat dia makan malamnya. Apakah kau sedang memikirkan Riddle Corporation? Jared tampaknya telah mengetahuinya. Meskipun ia bertanya, kedengarannya ia sudah tahu jawabannya. Ya, jawab Nicole yang masih linglung. Saat tersadar kembali, ia menatap Jared. Bagaimana kau tahu? Apakah saya baru saja berpikir keras? Maksudku, apa lagi yang sedang kamu pikirkan? Jared menjawabnya dengan pertanyaan lain. Meskipun Nicole telah kehilangan ingatannya, beberapa hal masih tertanam dalam dirinya. Misalnya, karakternya dan cara dia memperlakukan orang. Karena dia telah setuju untuk mengambil alih Riddle Corporation, dia telah memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Jadi, hanya ada satu hal yang ada dalam pikirannya saat ini, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik dalam masalah yang sedang dihadapi. Bab 1995. Ekspresi Nicole tampak sedikit gelisah saat melihat tatapan menggoda Jared. Meskipun Jared berhasil menebak pikirannya, Nicole juga memahami makna tersembunyi di balik kata-katanya, yang menyiratkan bahwa dia bisa merindukannya. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan tanpa sadar ia mengalihkan pandangan, menghindari kontak mata langsung dengan Jared. Kadang-kadang, berhadapan dengan orang ini bisa sangat sulit, pikirnya dalam hati. Melihat Nicole yang gugup, Jared melengkungkan bibirnya pelan-pelan. Meskipun dia makan malam sendirian, makanannya terasa sangat lezat. Setelah menyelesaikan makanannya, Jared mengikuti Nicole kembali ke kamar. Nicole mengerutkan kening karena kesal. Sebenarnya, kamu tidak perlu tinggal di sini bersamaku. Perkebunan itu begitu dekat dan jauh lebih besar, tetapi Jared masih mau berdesakan di kamar bersamanya. Nicole hanya tidak merasa nyaman dengan hal itu. Namun, Jared tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berduaan dengannya. Jadi dia berkata dengan yakin, di sini lebih ramai. Tentu saja, Jared akan berada dimanapun Nicole berada, dan dia tidak ingin meninggalkannya, bahkan sedetik pun. Nicole memutar matanya ke arah Jared dan meraih selimut sebelum melemparkannya ke arahnya. Ini milikmu. Ingat, jangan melewati batas. Setelah mengatakan itu, Nicole menarik selimutnya dan membungkus dirinya, berbaring dengan punggung menghadap Jared. Dia benar-benar tidak ingin Jared mendekatinya. Jared tampak sedikit tak berdaya setelah disingkirkan. Namun, ia senang karena tidak diusir keluar ruangan. Ia tidak punya pilihan lain selain menerima nasibnya dan berbaring. Meskipun orang yang dipikirkannya siang dan malam itu ada di depan matanya, yang bisa dilakukannya hanyalah tidur sambil memeluk selimut. Hal itu membuatnya frustasi karena ia bertanya-tanya dalam hati, kapan hari-hari seperti ini akan berakhir. Tak lama kemudian, dia mendengar suara napas lembut memenuhi ruangan. Jadi, dia mendesah dan perlahan menutup matanya. Keesokan harinya, matahari terbit membangunkan hari baru. Nicole terbangun dan melihat wajah besar di depannya. Ia mendapati dirinya berpegangan erat pada Jared seperti gurita dan wajahnya langsung memerah dan panas. Ia segera menarik tangannya kembali seolah-olah ia tersengat listrik, tetapi sudah terlambat. Jared meraih tangannya dan meletakkannya kembali di pinggangnya sambil menatapnya dengan jenaka. Kaulah yang melanggar aturan sekarang. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Aku akan ke kantor. Aku punya banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Nicole panik dan mengalihkan pandangan saat mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Dia tertidur, dan dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dia hanya ingin keluar dari situasi canggung ini sekarang.
Nicole hendak bangun dari tempat tidur setelah mengatakan itu, berusaha melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, dia gagal melakukannya. Setelah meraih lengannya, Jared membalikkan mereka dan menjepitnya di tempat tidur sambil memaksakan beberapa ciuman padanya. "Hei, turun!" Nicole meronta panik, namun kata-katanya ditelan mentah-mentah oleh Jared. Meskipun Jared sangat enggan melakukannya, akal sehatnya mengalahkan dorongan hatinya. Kemudian, setelah merasakan Nicole, dia melepaskannya. Nicole tertegun sejenak dan pikirannya kosong setelah tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasan bernapas. Jared mengusap rambutnya yang lembut dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Bersiaplah. Aku akan mengantarmu ke kantor setelah sarapan." "Baiklah," jawab Nicole seperti robot. Kemudian, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Namun, ia tiba-tiba berhenti di tengah jalan sebelum berbalik dan menatap tajam ke arah Jared. Ia menggertakkan giginya dan berteriak, "Jared Johnston. Aku hampir saja jatuh ke dalam perangkap pria licik ini. Bagaimana bisa dia melakukan itu padaku?" Jared menyeringai dan perlahan berjalan ke arah Nicole. Kemudian, dia menundukkan pandangannya dan menatapnya. "Apa yang bisa aku bantu?" Bab 1996. Nicole hampir kehilangan akal saat melihat senyum menawan Jared. Sisa kewarasannya mengingatkannya bahwa ia seharusnya bereaksi dengan marah, tetapi saat menatap Jared, ia tidak bisa menghilangkan keinginan untuk lengah. Merasa malu dan frustrasi dalam hati, dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan pindah kembali ke perumahan ini." Dia tidak bisa membiarkannya berlama-lama di sini karena dia terlalu berbahaya baginya. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali ingatannya, dia harus menjaga jarak darinya. "Segarkan dirimu." Jared menyeretnya ke kamar mandi, setelah mengganti topik pembicaraan dengan lancar. Hal ini membuat Nicole bingung. Apa maksudnya ini? Apakah dia setuju atau tidak? Dia menyegarkan diri dan mengganti pakaiannya dengan linglung sebelum meninggalkan ruangan bersama Jared. "Ayah!" Suara Lana yang menggemaskan bergema di seluruh lorong saat kaki mungilnya berlari cepat ke arah Jared. "Hai, Lana." Jared menggendong Lana dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya, mencintai malaikat yang penuh perhatian ini sampai ke tulang. Sudut mulut Nicole berkedut. "Kapan anak kecil ini lebih menyukai Jared daripada aku?" Dia menyapanya dan bahkan tidak peduli untuk mengakui keberadaanku. Nolan juga merasa sangat frustrasi setelah melihat bagaimana Lana telah berpindah pihak sepenuhnya. Apa bagusnya Jared? Bagaimana Lana bisa menerimanya begitu cepat? "Ayo makan," usul Nicole, tidak ingin marah pada Lana. Lalu, dia meraih tangan Nolan dan turun ke bawah. Kedua saudara itu tidak pernah memiliki ayah, dan mereka selalu ingin memiliki seorang ayah. Itulah sebabnya Nolan memanggil Lawrence sebagai ayah baptisnya. Namun, Lana tidak pernah menunjukkan rasa sayang apapun kepada Lawrence. Jared adalah satu-satunya orang yang bersedia melakukan semua hal ini kepada Lana sejauh ini. "Ibu, aku tidak sempat menanyakan ini kemarin. Bagaimana kencanmu dengan Gatpa? Apa kamu bersenang-senang?" Nolan sengaja meninggikan suaranya, membuatnya lebih keras saat mengucapkan kata, "kencan." Dia telah berusaha keras untuk memberikan informasi itu kepada Lawrence, dan Lawrence telah bekerja sama dengannya dan mengambil tindakan juga. Dia benar-benar berharap Nicole dan Lawrence dapat bersama seperti yang dia inginkan. "Jangan bicara omong kosong. Kami hanya perlu membicarakan beberapa hal yang berhubungan dengan pekerjaan," kata Nicole. "Tanggal berapa yang dia bicarakan?" Nolan semakin keterlaluan. "Ya, ibu hanya mau pergi berkencan dengan ayah," kata Lana dengan nada tidak senang. Ia tidak mengerti mengapa kakaknya harus bertindak seperti ini padahal sudah jelas bahwa lebih baik bagi mereka untuk memiliki ayah kandung. Memang, ia sudah lama ingin bersatu kembali dengan Jared. "Apa yang kau tahu?" Nolan menjadi sedikit frustrasi saat ia berpikir dalam hati. "Godfather adalah yang terbaik." Aku tahu segalanya." Lana mendengus dengan angkuh dan mengalihkan pandangannya ke Jared. "Ayah, maukah kau berkencan dengan ibu juga?" Lana berpikir bahwa sudah sepantasnya Jared dan Nicole berpacaran. Itu adalah sesuatu yang ingin ia lihat juga.
Tentu saja, Jared setuju dan dia senang memiliki putri yang perhatian seperti Lana. Sebagai tanggapan, Nicole melotot ke arah Jared. Tentu, bagaimana dia bisa setuju dengannya tanpa memikirkannya sama sekali? Apakah dia tidak akan meminta pendapatku? Setelah mengetahui isi pikirannya, Jared dengan sengaja berkata, "Maaf, Lana. Kurasa ibumu tidak ingin melakukan itu." "Ibu, pergilah berkencan dengan ayah," pinta Lana sambil merasa sangat kecewa hingga ia tampak ingin menangis. Melihat hal ini, Nicole menjadi sangat marah hingga menggertakkan giginya. "Jared benar-benar pria yang tercela karena melakukan trik ini padaku." Bab 1997. Ibu, mata Lana memerah, menandakan bahwa ia akan menangis kapan saja jika Nicole berkata tidak. Seluruh keluarga akan patah hati begitu Lana menangis, dan mengetahui hal ini, Nolan tiba-tiba merasa sakit kepala. Kemudian, ia segera meyakinkan Lana bahwa, "Kak, ibu sangat sibuk dengan pekerjaan. Ia tidak punya waktu untuk berkencan. Itulah sebabnya dia butuh teman kencan untuk bersantai," kata Lana dengan percaya diri seolah-olah tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakannya. "Benar, Bu." Senyum tipis muncul di wajah Jared saat rasa sayang pada Lana semakin dalam. Ia sama sekali tidak menduga hal itu akan terjadi. "Lana pastilah bidadari yang dikaruniakan kepadaku," pikirnya dalam hati. Nicole tidak tahu harus berbuat apa. Mengenai status hubungannya saat ini dengan Jared, mereka masih jauh dari tahap yang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan berpacaran. Mereka hanya lebih dekat dari orang asing, mereka bahkan bukan teman satu sama lain. Namun, hatinya sakit saat melihat ekspresi kecewa dan cemberut di wajah Lana. "Ayolah, Bu, bilang saja ya." Lana meraih lengan baju Nicole dan berkata dengan nada genit. "Ya, Ibu, tolong wujudkan keinginan Lana," sela Nolan. Hal ini membuat Nicole heran. Mengapa sikap Nolan berubah drastis begitu tiba-tiba? Jared mengalihkan pandangannya ke Nolan juga, menyadari ada yang tidak beres. "Si bocah nakal ini tidak pernah ada di pihakku. Aku heran mengapa dia mendukungku sekarang." Sebagai balasan, Jared memasang ekspresi mengerti dan berkata, "Jangan khawatir. Kita akan pergi berkencan setelah ibu selesai bekerja." "Ya," Lana menjadi gembira, senyumnya bersinar lebih terang dari matahari. Di sisi lain, Nolan sama sekali tidak bersorak, mengisyaratkan bahwa ia diam-diam merencanakan sesuatu. Jared menyadarinya dan tahu bahwa bocah nakal itu tidak akan berada di pihaknya jika ia tidak memiliki motif tersembunyi. "Ayo, kita makan." Jared mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju restoran sambil menggendong Lana. "Selamat pagi, kakek, nenek, dan paman," sapanya. Suara bayi Lana bergema di seluruh restoran sementara Nolan berdiri di sana, merenung dalam hati, "Aku akan memberitahu Gatva tentang ini, agar dia bisa pergi ke sana juga. Aku yakin Momi akan tahu bahwa dia adalah pilihan terbaiknya jika dia punya kesempatan untuk membuktikan dirinya." Setelah selesai sarapan, Nicole meninggalkan Nolan dan Lana di rumah agar Gloria bisa mengurus mereka. Kemudian, anggota keluarga lainnya mengikuti, meninggalkan kediaman Riddle satu persatu. Jared mengantar Nicole ke Riddle Corporation tanpa menyebutkan apapun tentang tanggal itu lagi dalam perjalanan mereka ke sana. Sebaliknya, dia menyerahkan sebuah map kepada Nicole dan berkata, "Ini adalah info yang merinci beberapa taman kanak-kanak di Sanjoto. Coba lihat." Ia tidak membuat keputusan saat itu juga, sebaliknya, ia telah memilih beberapa pilihan terbaik karena ia merasa bahwa ia harus meminta pendapat Nicole terlebih dahulu. Bagaimanapun, Nicole adalah orang yang telah menghabiskan 5 tahun terakhir bersama anak-anak, dan dengan demikian, akan lebih memahami mereka daripada dirinya. Pikiran Nicole melayang saat melihat map itu. Ia tak percaya Jared sudah mulai merencanakan masa depan anak-anak mereka. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah Jared sudah menyiapkan segalanya, hanya saja keputusan akhir diserahkan kepadanya. Nicole merasa apa yang dilakukan Jared sangat menyentuh hati. Meskipun terkadang Jared tampak mendominasi, ia tetap menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Berkali-kali di masa lalu, Nicole hanya perlu menceritakan sesuatu secara singkat dan terperinci, dan sebelum ia menyadarinya, Jared akan menyelesaikannya. "Terima kasih," kata Nicole perlahan,
berterima kasih bukan hanya atas informasi yang telah disiapkannya, tetapi juga atas rasa hormat yang telah ditunjukkannya padanya, yang membuatnya merasa agak tenang. Jared cukup jeli untuk memahaminya. Dia tahu persis apa yang dimaksud wanita itu. Namun, baginya, begitulah seharusnya hubungan mereka. Setelah itu, dia mengalihkan topik pembicaraan. Dokter itu telah menghilang. Dokter, Nicole terdiam sejenak sebelum menyadari siapa yang sedang dibicarakannya. Kemudian wajahnya menjadi gelap ketika dia bertanya, Dokter Kakek, bagaimana ini bisa terjadi? Dia bertindak begitu cepat. Apakah dia tahu bahwa kita sedang menyelidikinya? Pikirnya. Dia mungkin hanya takut ketahuan, jadi dia kabur sebelum terjadi apa-apa. Max sudah mengirim banyak orang beberapa hari ini, tapi mereka belum menemukan jejaknya, kata Jared sambil memancarkan sinar jahat di matanya. Bab 1998. Max telah bertindak sangat cepat, namun, orang-orang yang telah ia kirim akhirnya kembali dengan tangan hampa. Dokter itu tidak dapat ditemukan dimanapun, dan ia mungkin telah melarikan diri pada tengah malam. Selain itu, ia tidak meninggalkan petunjuk apapun di rumahnya, dan tidak seorang pun tahu bagaimana ia pergi atau kemana ia pergi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, pupil mata Nicole sedikit mengecil. Jika memang begitu, mungkinkah dia sudah dibunuh? Itu mungkin saja, jawabnya, karena mereka semua pun berpikir demikian. Nicole menggigit bibirnya pelan, seolah-olah dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Setelah menyadari Nicole terdiam, Jared meninggalkannya begitu saja, karena dia tahu Nicole butuh waktu untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat, mobil itu perlahan berhenti karena mereka telah tiba di kantor pusat Riddle Corporation. Nicole keluar dari mobil, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Jared mendahuluinya. Aku akan menjemputmu sepulang kerja. Dia berhenti sejenak sebelum menyetujui, tentu. Ekspresi puas terpancar di wajah Jared. Ia memperhatikan Nicole memasuki gedung dan meninggalkannya. Nicole pergi ke lantai atas gedung tempat para perwira berpangkat tertinggi bekerja dan saat itulah dia melihat Sean dan Steve. Mereka tidak dapat menahan rasa kasihan kepada Nicole saat melihat banyaknya dokumen yang dipegangnya. Kamu baru saja mulai bekerja. Tidak perlu terlalu memaksakan diri. Tenang saja. Nicole melihat dokumen-dokumen di tangannya. Tidak semuanya terkait dengan pekerjaan. Lebih spesifiknya, hanya satu di antaranya yang tentang pekerjaan, dan itu adalah surat pernyataan kerja sama yang diberikan Lawrence kepadanya. Dua lainnya diberikan kepadanya oleh Jared, satu berisi informasi tentang mitra Riddle Corporation dan yang lainnya berisi rincian tentang taman kanak-kanak Nolan dan Lana di masa mendatang. Hai teman-teman, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian, kata Nicole dengan ekspresi tegas tanpa membocorkan lebih jauh mengenai dokumen di tangannya. Ekspresi wajah Sean dan Steve pun menjadi serius setelah mendengar itu. Kalau begitu, ayo kita ke kantormu, kata Sean. Tentu. Segera setelah itu, mereka bertiga melangkahkan kaki ke kantor Nicole. Tentang apa yang terjadi pada kakek, ada yang salah dengan penyelidikan. Dokternya menghilang, Nicole memberitahu dengan singkat. Apa yang terjadi? Tanya Sean dan Steve, merasa sedikit terkejut. Tidak seorang pun diharapkan mengetahui bahwa mereka sedang menyelidiki pengobatan kakek mereka, jadi mereka tidak menduga akan ada orang yang waspada dengan tindakan mereka. Aku tidak tahu. Nicole menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah memikirkan beberapa kemungkinan, dia tidak memiliki bukti untuk mendukungnya. Sekarang dokternya sudah tiada, tidak mungkin kita bisa mengetahui siapa dalam semua yang telah terjadi, kata Steve dengan frustrasi. Dokter itu tidak punya alasan untuk menyakiti kakeknya kecuali jika dia telah disuap. Bagaimanapun, dia hanyalah pion, dan menemukan siapa dalang di balik semua ini adalah prioritas terbesar. Kau benar, kata Sean, menyetujui bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk melacak orang di balik semua ini, karena dokter itu telah menghilang di tengah malam. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita laporkan saja dokter itu ke polisi. Mengenai dalangnya, sedikit rasa dingin yang mendalam terpancar di mata Nicole sebelum dia melanjutkan. Orang yang paling bisa diuntungkan dari ini adalah orang yang paling mencurigakan. Kita hanya perlu bersiap.
Sean dan Steve bertukar pandang saat mendengar itu, tahu apa yang harus dilakukan segera. Memang, jika sesuatu yang mengerikan benar-benar terjadi pada kakek mereka, orang yang paling bisa mendapatkan keuntungan akan memiliki kecurigaan yang paling tinggi. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa mereka akan mengecualikan orang lain yang bisa mendapatkan keuntungan dari kejadian itu juga. Bab 1999. Kita lakukan saja apa yang Nicole katakan, Sean cepat-cepat memutuskan. Ada hal-hal yang lebih penting yang menunggu mereka lakukan, jadi mereka tidak ingin membuang-buang tenaga lagi untuk masalah ini, terutama setelah mempertimbangkan apa yang telah terjadi pada Nicole. Bahkan sampai sekarang, mereka belum mengungkap misteri dan menetralisir ancaman di sekitar Nicole. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Tentu, kata Steve sebelum mengingatkan adiknya. Nicole, jamuan reuni akan segera diadakan. Setelah itu, kau akan resmi kembali ke perusahaan. Jangan tanggung semuanya sendirian. Kau bisa datang padaku dan Sean jika kau punya masalah. Baiklah. Nicole mengangguk pelan karena hatinya dipenuhi kehangatan. Rasanya senang sekali bisa kembali bersama keluargaku. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Kita berangkat sekarang. Ayo makan siang bersama. Tentu, setelah mendengar bahwa Nicole akan bergabung dengan mereka untuk makan siang, Sean dan Steve berbalik dan pergi. Sekarang sendirian di kantor, Nicole mendesah pelan. Sanjoto memang penuh bahaya di mana-mana. Untungnya, aku punya keluarga, yang telah memberiku keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segalanya. Pandangannya tertuju pada dokumen-dokumen di mejanya saat secercah cahaya lembut berkedip di matanya. Kemudian, dia memikirkan Jared. Suami sahnya muncul entah dari mana, mengejutkannya dan membuatnya benar-benar bingung. Namun, dia menyadari bahwa dia telah berhenti menolaknya setelah dia mengenalnya lebih baik. Dia telah bahkan mulai menerimanya. Ia perlahan membuka dokumen yang diberikan Jared kepadanya. Memang, dokumen itu adalah sesuatu yang sangat ia butuhkan saat itu. Ia harus tahu lebih banyak tentang latar belakang dan informasi lain tentang berbagai perusahaan dan keluarga di Sanjoto, terutama mereka yang telah menjalin kemitraan dengan Riddle Corporation. Ia harus memahami mereka lebih baik karena mereka masih akan bekerja sama di masa mendatang. Di sisi lain, Steve telah mengikuti Sean ke kantornya setelah pergi. Bro, kamu lihat dokumen apa yang dipegang Nicole? Tatapan Steve menjadi gelap. Ya, Sean mengangguk, karena dokumen-dokumen itu terlalu mencolok sehingga dia tidak menyadarinya. Lawrence benar-benar efisien. Perusahaannya baru saja berdiri, dan dia sudah mengirimkan surat itu kepada Nicole, kata Steve dengan fasih. Mata Steve menjadi lebih gelap. Bagaimana penyelidikan terhadap Lawrence? Ada kemajuan baru? Tidak. Seperti yang telah kami temukan sebelumnya, kami masih tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengannya. Walaupun mereka tidak memiliki sesuatu yang cukup substansial untuk membuktikan asumsi mereka, mereka tetap tidak dapat mempercayai Lawrence sepenuhnya. Aneh saja dia punya catatan yang begitu sempurna. Lagi pula, kami semua sudah berusaha mencari Nicole segera setelah dia menghilang. Tidak mungkin kami tidak bisa menemukan jejaknya jika tidak ada yang menghalangi. Mereka menduga jika Lawrence mampu menghapus semua informasi Nicole dan memberinya identitas baru dengan mudah, tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi apapun yang mencurigakan tentangnya. Aku rasa dia punya perasaan tulus pada Nicole, tapi metodenya, ejek Steve. Meskipun Lawrence telah melukiskan gambaran yang indah, Steve tidak sepenuhnya yakin. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang dilakukan Lawrence dilakukan untuk menyesatkan dan menipu orang lain. Bagaimanapun, dialah yang menyelamatkan Nicole dan merawatnya selama 5 tahun. Kita harus mengawasinya. Selama dia tidak melakukan apapun yang dapat menyakiti Nicole, kita bisa menyerahkan sisanya padanya. Mereka merasa tidaklah pantas jika mereka ikut campur dalam hubungan pribadi mereka, dan sebagai saudara Nicole, mereka seharusnya mendukung setiap keputusan yang diambilnya. Baiklah, aku akan melakukannya. Meskipun mereka akan menghentikan penyelidikan mereka terhadapnya, itu tidak berarti mereka akan lengah. Bagaimanapun, Lawrence terlalu misterius. Saat matahari terbenam, Nicole meninggalkan kantor dan melihat Jared sudah menunggunya di luar.
Sepertinya dia sudah lama di sana. Matahari terbenam memancarkan cahaya keemasan pada Jared, memberikan kontras yang hangat dengan sikapnya yang dingin dan sombong. Jared tersenyum lembut saat melihatnya keluar. Melihat itu, Nicole tertegun, mendapati dirinya tenggelam dalam senyum Jared. Bagaimana mungkin orang ini begitu mempesona? Senyumnya saja sudah cukup membuatku merasa begitu rapuh. Bab 2000. Jantung Nicole berdetak tak terkendali, ia bahkan bisa merasakannya berdebar kencang. Pipinya juga sedikit memerah. Kemarilah, kata Jared sambil tersenyum tipis saat melihatnya berdiri di tempatnya. Saat itulah Nicole baru menyadari bahwa ia telah menatapnya sepanjang waktu tanpa menyadari bahwa ia telah berhenti berjalan. Ia tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Ayo pergi. Jared meraih tangan halusnya dan menuntunnya ke dalam mobil setelah dia akhirnya sampai di sana. Mobil mulai melaju, dan ketika Nicole menyadari bahwa mereka tidak menuju rumah, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, kita mau kemana? Sampai suatu kencan, kata Jared. Mendengar itu, Nicole terkejut. Aku tidak setuju untuk berkencan denganmu. Aku belum ingat apapun tentang kita. Aneh sekali kalau kita pergi berkencan. Pikirnya dalam hati. Tapi kau berjanji pada Lana kemarin, kata Jared puas. Jangan salah paham. Aku hanya berusaha menghibur Lana saat itu. Kita tidak perlu benar-benar berkencan, Nicole merajuk sambil memutar matanya ke arah Jared. Dia menolak untuk percaya bahwa Jared tidak mengerti apa yang sebenarnya dia maksud. Saya tidak setuju. Saya yakin pasti ada kebutuhan. Jared menjadi sangat serius. Sebenarnya, dia sangat membutuhkan kencan dengan Nicole. Jika Nicole tidak bisa mendapatkan kembali ingatannya untuk saat ini, mereka harus memulai dari awal dan jatuh cinta lagi. Dia tidak keberatan memberinya waktu, dan dia juga menghormati situasi yang dialami Nicole. Namun, dia harus tetap di sisinya dan memastikan bahwa Nicole tidak akan meninggalkannya lagi. Dia harus menjaganya tetap aman apapun yang terjadi. Nicole tampaknya menyadari kesedihan di matanya, dan entah bagaimana ia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Kemudian, ia menelan kembali kata-katanya dan berhenti dengan penolakannya yang terang-terangan terhadapnya. Jika apa yang dikatakannya benar, dia telah hidup dalam penderitaan yang luar biasa selama 5 tahun terakhir. Meskipun aku tidak memiliki kenangan tentang kami, aku dapat membayangkan betapa hancur hatinya dia, pikirnya. Mobil perlahan berhenti saat mereka tiba di restoran. Itu adalah restoran baru yang didekorasi dengan gaya favorit Nicole, menyajikan masakan yang paling ia sukai. Saat memasuki restoran, Nicole memperhatikan bahwa tidak banyak orang di dalam, dan di antara mereka yang hadir, semuanya tampak seperti pelayan. Melihat hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung, bukankah sekarang sudah waktunya makan malam? Mengapa tidak ada seorang pun di sini selama ini? Tanyanya. Kami akan menjadi satu-satunya pelanggan mereka malam ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar berkencan setelah reuni mereka. Jared tidak ingin ada orang lain yang mengganggu mereka. Ia hanya ingin memandanginya, menghabiskan waktu bersamanya, dan menikmati momen yang telah lama ia dambakan. Namun, Nicole tidak tahu harus bersikap bagaimana saat Jared memesan seluruh tempat untuknya. Ini agak terlalu formal, iya. Mereka duduk di satu-satunya meja yang peralatan makannya sudah tertata rapi, dan pelayan mulai menyajikan hidangan. Tak lama kemudian, meja itu pun dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat. Nicole merasakan gelombang kehangatan di hatinya saat melihat semua yang disajikan adalah makanan kesukaannya. Ia tahu bahwa Jared benar-benar mencintai dan peduli padanya. Saat musik diputar di latar belakang lingkungan makan yang didekorasi dengan sangat cermat, Nicole anehnya merasa diberkati, meskipun itu hanya sekadar makan malam. Tuan Johnston, ucap Nicole, memutuskan untuk memanggil Jared dengan sebutan itu setelah memikirkannya seharian. Panggil saja aku Jared, katanya sambil merasa sedikit kesal. Dia tidak bisa terbiasa mendengar Nicole meneleponnya dari jarak sejauh itu. Nicole kemudian berusaha mencari cara lain untuk menyapanya setelah menyadari betapa gigihnya dia. Jared Johnston.